Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Putri-Utami, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar pada jurusan Pendidikan Akuntansi kelas B. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang upaya pendidikan dalam mengatasi masa depan. Baiklah, terima kasih sebelumnya telah menyaksikan video ini sampai habis. Pendidikan dari kata KBBI berasal dari kata dasar didik yang ditambah oleh imbuhan pe dan akhiran kan yang berarti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Nah, sedangkan dalam kata Yunani kuno, kata pendidikan berasal dari kata dasar peit yang berarti anak dan ogogos yang berarti membimbing. Kemudian menjadi kata pedagos yaitu ilmu yang mempelajari tentang seni mendidik anak. Maka dari itu disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi lainnya melalui pembelajaran pelatihan ataupun penelitian. Nah, tujuan dan fungsi pendidikan. Tujuan pendidikan adalah merupakan salah satu faktor yang sangat penting di dalam proses pendidikan, karena merupakan arah yang hendak dicapai oleh pendidikan. Dari zaman ke zaman, proses dan tujuan pendidikan itu mengalami perubahan karena menyesuaikan dengan tuntutan pembangunan dan perkembangan kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Nah, dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 3 berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Perkiraan tantangan masyarakat masa depan. Perkembangan masyarakat kebudayaan yang sekarang ini makin mengalami percepatan perubahan serta meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan manusia. Perubahan yang cepat tersebut mempunyai beberapa karakteristik umum yang dapat dijadikan bentuk sebagai ciri masyarakat di masa depan, yaitu yang pertama, ada kecenderungan globalisasi yang kuat. Ada 4 bidang yang kuat di dunia ini, yaitu yang pertama, ada iptek yang mengalami perubahan cepat apalagi di bidang teknologi yang canggih seperti komputer dan satelit. Yang kedua, ada bidang ekonomi yang mengarah ke ekonomi regional atau ekonomi global tanpa mengenal batas-batas negara. Yang ketiga, ada pada lingkungan, yang apabila mengalami kerusakan maka akan mempengaruhi dampak negatif ke berbagai negara lain. Dan yang keempat, ada bidang pendidikan, yang mempengaruhi wawasan, pikiran, dan bahkan perilaku manusia. Nah, yang kedua, ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Iptek merupakan salah satu hasil dari usaha manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Nah, cara untuk mengakomodasikan iptek ke dalam pendidikan yaitu dengan menjadikan sebagai bahan ajar hasil pengembangan iptek itu sendiri, karena iptek membantu kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dari zaman ke zaman. Ya, walaupun dengan konsekuensi perkembangan pendidikan itu menyebabkan penataan, kelembagaan, pemantapan struktur organisasi pekerja, serta pemantapan pengelolaan dan lain sebagainya harus dilakukan dengan memanfaatkan iptek itu sendiri. Tantangan yang ketiga adalah perkembangan arus komunikasi. Salah satu perkembangan iptek yang sangat luar biasa itu berkaitan dengan informasi dan komunikasi, utamanya satelit, komunikasi komputer, dan sebagainya. Perkembangan arus komunikasi ini mendorong perubahan dalam masyarakat, terutama Indonesia, yang hampir serentak dari masyarakat pertanian ke masyarakat industri dan masyarakat informasi. Di samping itu, komunikasi antar manusia yang berbeda alam, latar kebangsaan, dan kebudayaannya makin meluas karena kemajuan transportasi dan telekomunikasi.
Tantangan yang keempat adalah peningkatan layanan profesional. Salah satu ciri masyarakat masa depan adalah meningkatnya kebutuhan layanan profesional dalam berbagai bidang di kehidupan manusia. Ini dikarenakan karena manusia masa depan menentukan kualitas hidup yang lebih baik, termasuk berbagai layanan yang dibutuhkan. Ada 6 tahap dalam proses profesionalisasi, yaitu yang pertama, ada penetapan dan pemantapan layanan unik yang diberikan oleh suatu profesi sehingga memperoleh pengakuan masyarakat dan pemerintah. Yang kedua, ada penyepakatan antara kelompok profesi dan lembaga pendidikan tentang standar kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh setiap calon profesi tersebut. Yang ketiga, ada akreditasi, yaitu pengakuan resmi tentang kelayakan suatu program. Yang keempat, ada mekanisme sertifikat dan pemberian izin. Yang kelima, ada baik secara perorangan maupun secara kelompok profesi bertanggung jawab penuh terhadap segala aspek pelaksanaannya. Yang keenam, kelompok profesional memiliki kode etik. Nah, pembahasan yang terakhir adalah upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Karena pendidikan berkewajiban mempersiapkan generasi baru yang sanggup menghadapi tantangan zaman baru yang akan datang, makanya adapun upaya dalam mengantisipasi masa depan melalui pendidikan ialah yang pertama, ada perubahan nilai dan sikap. Nilai dan sikap menjadi peranan penting dalam membentuk wawasan dan perilaku manusia, makanya ini merupakan tugas pendidik yang paling utama adalah pembentukan nilai dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang mendasari kepribadian Indonesia. Adapun beberapa upaya dalam pembentukan nilai dan sikap yaitu pertama, pengembangan kehidupan siswa sebagai pribadi yang baik dengan upaya seperti memperkuat dasar keimanan dan ketakwaan, membiasakan untuk berperilaku yang baik, memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar, dan lain-lain. Yang kedua, ada pengembangan kehidupan peserta didik sebagai anggota masyarakat dengan upaya kesadaran hidup beragama dalam bermasyarakat dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam masyarakat. Yang ketiga, pengembangan kehidupan peserta didik sebagai warga negara. Upayanya yaitu mengembangkan perhatian dan pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Republik Indonesia yang juga seperti menanamkan rasa ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan bangsa dan negara. Yang keempat, pengembangan kehidupan peserta didik sebagai anggota umat manusia dengan upaya meningkatkan harga diri sebagai bangsa dan merdeka dan berdaulat serta meningkatkan kesadaran tentang hak asasi manusia. Yang kelima, mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah dalam menguasai kurikulum yang diisyaratkan. Upaya yang kedua yaitu pengembangan kebudayaan. Berkaitan dengan hal ini, UNESCO telah menetapkan konsep dasawarsa kebudayaan sedunia yang menekankan bahwa pengembangan kebudayaan dunia masa kini harus meliputi 4 dimensi, yaitu yang pertama, afirmasi atau penegasan dimensi budaya dalam proses pembangunan. Yang kedua, afirmasi dan mengembangkan identitas budaya dan setiap kelompok manusia berhak diakui identitas budayanya. Yang ketiga, partisipasi yaitu dalam pengembangan suatu bangsa. Yang keempat, memajukan kerjasama budaya antar bangsa yang merupakan tuntunan mutlak dalam era globalisasi. Upaya yang ketiga yaitu perkembangan sarana pendidikan. Pengembangan sarana pendidikan merupakan salah satu prasyarat utama untuk memperoleh kesempatan menghadapi tantangan masa depan. Santoso S. Hamijoyo 1990 mengemukakan 5 strategi dasar dalam era globalisasi tersebut, yakni pertama, pendidikan untuk pengembangan iptek, yang kedua, pendidikan untuk pengembangan keterampilan manajemen, yang ketiga, pendidikan untuk pengelolaan kependudukan lingkungan keluarga berencana dan kesehatan, yang keempat, pendidikan untuk mempertinggi mutu tenaga kependidikan dan kepelatihan. Baiklah, itu saja video materi singkat yang bisa saya bawakan pada video kali ini. Semoga tugas video ini memberikan manfaat bagi baik diri saya sendiri dan juga para pendengar yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.